Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi dan juga PC sudah ada di sini untuk part-partnya. Serta di sini penampakan dari segi PC-nya yang berwarna hitam dan juga RGB. Ini temanya bisa dibilang rakit PC bottleneck lah. Karena di sini saya menggunakan Ryzen 5 7600 dan juga RX 580 yang ada di sini untuk boxnya. Dan pasti kalian akan banyak yang menghujat lah, kenapa ini bottleneck dan juga yang lainnya, kenapa rakit ini? Karena ini pesanan dari orang yang membelinya atau bisa dibilang user. Karena dia tuh emang sementara memakai GPU yang rendah dulu. Ingat ya, untuk sementara. Habis itu dia akan upgrade ke seri RTX maupun yang lainnya lah. Katanya seperti itu untuk bulan depan atau enggak 2 bulan lagi lah. Maka dari itu dia tuh ingin memakai yang serinya rendah dulu. Dan juga di awal dia tuh ingin memakai yang serinya GTX 1050 second sih, maupun GT 1030. Tapi ya daripada membeli yang second, mending membeli yang baru aja dan juga garansinya lebih resmi. Apalagi kalau dijual lagi harganya masih oke lah, seperti contoh yang ada di sini. Ya takutnya aja sih banyak orang yang akan menghujat di kolom komentar. Ya pasti ada lah kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini saya pakai PC dengan harga 14 jutaan, hampir di 15 juta dengan papat rekomen seperti contoh yang ada di sini semua. Apalagi dari mobile-nya serinya X ya, bukan serinya B. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Ryzen 5 7600, bukan yang serinya X ya, cuma 7600 saja dengan kecepatan 3,8 GHz serta up to sampai 5,1. Terbilang kencang sih untuk yang ada di sini, 6 core 12 thread. Di harga sekitar 3.950.000 untuk Ryzen 7000 series. Udah turun sih. Kalau zaman dulu sih di sekitar 5 juta lah kurang lebih, tapi sekarang di bawah 4 juta atau di 4 juta pas lah. Ini ya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan Mobo yang ada di sini, ASRock X670E ya, yang Pro RS serinya dengan harga sekitar 5,1 juta. Ini requestan dari usernya, dia tuh pengen yang paling bagus lah untuk motherboardnya. Jadi saya memakai yang ini aja, yang harganya masih di 5 juta lebih sedikit. Untuk upgradable ke depannya di 4 tahun 5 tahun ini udah lebih dari cukup, apalagi serinya X dan sangat cakep sekali sih, banyak fiturnya juga. Serta support PCI Gen 5 untuk yang ada di sini. Dan juga pastinya banyak orang yang bilang mending ini yang lebih murah. Tapi ini dari usernya ya, dia tuh pengen yang serinya ini, bukan dari saya pribadi sih. Tapi dari sananya pengennya yang X, tapi ya nggak masalah. Tergantung budget usernya. Bukan kamu yang penting untuk yang ini. Selanjutnya saya menggunakan RAM di sini 2x8GB 16GB, ini yang DDR5 bermerekkan Tim Group Elite Plus dengan kecepatan 4800. Ini terbilang murah juga di harga 1,3. Yang dimana saat ini harga tersebut sudah pada turun-turunnya. Harga RAM DDR5 kecepatan 4800 ya udah cukup lah untuk yang ada di sini. Menggunakan merek Tim Elite Plus yang paling bawah, tapi berwarna biru dan juga putih lah supaya lebih enak dipandang. Selanjutnya saya menggunakan ini VGA-nya. VGA udah pernah saya review sih yang ada di sini ya, yang dimana banyak kontroversinya, yaitu hampir sama seperti RX 570, tapi ya nggak masalah juga karena harganya murah dan juga performanya bagus. Ini membutuhkan cuma 6 pin aja seperti contoh yang ada di sini, dual fan dengan harga 1.350.000. Seperti yang saya bilang di awal, ini cuma VGA sementara dari user, jadi pengennya seperti itu. Jadi ya nggak usah protes untuk bottleneck, karena memang ini bottleneck ya. Tinggal lihat aja nanti di review gamingnya habis ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan SSD NVMe PNG. Barangnya ada di belakang ya, tapi saya kasih gambaran aja di sini untuk produknya atau bungkusnya lah. NVMe yang dimana Gen 4 500GB udah saya tancapkan di bagian heatsink di dalamnya sini dengan harga 600.000. Udah lebih dari cukup lah untuk standar aja 500GB. Tapi kedepannya dari usernya dia itu juga pengen menambahkan hard disk dan juga SSD lagi di bagian dalam. Tapi barangnya di sana ya, bukan di sini. Maka dari itu cuma saya pasang di NVMe aja udah cukup dengan harga 600.000 Gen 4. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini juga bermerekkan Devcool LE500 untuk membandingkan Ryzen 5 7600. Ya tinggal lihat aja nantilah di suhunya apakah aman atau tidak, ataukah tembus 90 derajat atau tidak. Untuk yang ini juga sudah support AM5, jadinya aman-aman aja, udah bisa dipasang. Untuk pemasangannya gampang sih menggunakan ini ya. Di video sebelumnya udah ada reviewnya inilah.
serta harga yang murah di 880.000. Meskipun RGB-nya tidak bisa diganti warnanya, cuma auto RGB aja untuk yang ada di sini. Mereknya Deepcool GMX LE500. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini. Ini adalah power supply Cooler Master MWE 650 gold ya, yang gold, bukan yang bronze maupun yang red. Jadi nyaman, meskipun belum full modular tapi nggak masalah sih, karena memang mencari harga yang murah di harga 1,1 juta untuk yang ada di sini. Serinya MWE sudah terpercaya dari dulu, apalagi yang viralnya zaman dulu di 450 watt yang serinya MWE tersebut, jadi juga sangat bagus. Apalagi kalau yang ini di 650 watt MWE serinya gold juga untuk sertifikatnya. Jadi nyaman, seperti contoh yang ada di sini untuk stikernya di bagian samping casing ini. Dan selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah menggunakan Antex NX 270. Dari tipenya tersebut yaitu ATX, di bagian depannya ada meshnya serta udah free dual fan di bagian depan, dan juga ada ini ya power supply cover di bagian sini, dan juga sudah support GPU vertikal di bagian casing yang ada di sini. Terbilang cukup compact lah, karena nanti itu full dari samping kiri maupun kanan serta atas maupun bawah. Jadi ini sudah sangat cocok sekali untuk mobonya serta CPU coolernya dengan harga sekitar 510.000 untuk casing yang ada di sini. Dan yang terakhir saya menggunakan fan Infinity, cuma ada 2 aja ya, di harga 35.000 untuk satuannya. Untuk menambah fan di bagian bawah sini 1, dan juga fan di bagian belakang. Karena dari segi casing yang ada di sini, itu cuma free dual fan aja di bagian atas 2 yang kelihatan dari segi meshnya. Kalau di bagian bawahnya itu tidak ada ternyata, cuma free dual fan aja. Maka dari itu saya kasih 2 aja supaya lebih sirkulasi udaranya dia itu bagus. Di bagian depan 3, di bagian belakang 1, untuk atasnya dia itu CPU coolernya atau liquid coolernya lah, seperti contoh yang ada di sini. Sangat menarik sekali dari segi penampilannya, berwarna hitam RGB. Kurang lebihnya seperti itu untuk part yang ada di sini. Rekomen atau tidak? Ya enggak sih, karena ini bottleneck ya. Tapi untuk gaming ringan, untuk yang lainnya dia itu masih bisa. Tapi minimal di RTX 2060 atau 3050 serta di RX 6600 lah, untuk performa yang lebih bagus menggunakan Ryzen 5 7600. Seperti contoh yang ada di sini. Itu aja di harga 14 jutaan, apakah rekomen atau tidak? Lanjut ke reviewnya aja PC ini. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windowsnya yang dimana menggunakan SSD NVMe PNG Gen 4. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan 17 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik. Tapi kalau yang ini kelebihan 2 detik ya nggak masalah lah, di 17 detik. Yang penting pakai NVMe maupun SSD supaya lebih cepat bootingnya. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama PNG Gen 4. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, dan juga suhunya. Untuk yang ini dia tuh 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya 38 derajat, terbilang dingin kalau yang ini karena menggunakan heatsink tambahan dari mobonya ASRock X670. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe PNG Gen 4-nya. Untuk yang ini membaca mendapatkan 4740 dan juga menulisnya 1776. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia tuh up-to-nya 4700 per 1700. Kalau kita lihat dia tuh melebihi semua, melebihi sedikit, tidak sampai di 100 megabit per second. Jadi bisa dibilang ini sesuai lah seperti yang ada di websitenya untuk yang ini. Lanjut ke HW Monitor. Untuk mengecek suhunya Ryzen 5 7600 menggunakan Deepcool LE500. Untuk minimalnya mendapatkan di 46 derajat. Terbilang ya masih aman lah di bawah 50 derajat untuk yang ini. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop.
serta maksimalnya mendapatkan di 88 derajat. Ini terbilang panas lah kalau aku pribadi ya, di atas 80 derajat. Meskipun sudah memakai liquid cooler 240 mm dari Deepcool. Ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok paling tinggi di 88 derajat. Wajar sih kalau Ryzen sekarang di 7000 series emang agak panas, tapi performanya masih aman lah, meskipun suhunya panas. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk yang ini OpenGL mendapatkan 339 fps menggunakan RX 580 8GB, serta CPU mendapatkan 2359 GB. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 111 fps. Untuk yang ini di rata kanan masih di atas 100 fps di game GTA 5. Kalaupun di game GTA Roleplay, dia itu juga masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 97 fps. Untuk yang ini juga masih aman di atas 60 fps di settingan high. Masih lancar untuk gamenya ini. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 117 fps. Untuk yang ini juga masih aman di settingan high di atas 100 fps. Meskipun bottleneck tapi masih aman lah di game PUBG Steam. Lanjut ke game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 309 fps. Untuk yang ini gamenya terbilang ringan ya, jadinya mendapatkan di atas 300 fps atau rata-ratanya di settingan rata kanan untuk game Valorant. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 116 fps. Untuk yang ini juga masih aman di gamenya Dota 2 di atas 100 fps. Yang terakhir dari segi game Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 75 fps. Untuk yang ini juga masih aman lah di atas 60 fps di game Apex Legends. Meskipun bottleneck dari segi performanya masih bisa lah di atas 60 fps di game Apex Legends. Lanjut ke dayanya. Untuk minimal yang mendapatkan di 66 watt. Terbilang ya cukup standar lah untuk yang ini. Agak boros sedikit lah di atas 60 watt. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 241 watt. Dan untuk yang ini saya uji di game PUBG Steam. Di settingan high dia mendapatkan paling mentok paling tinggi di 241 watt. Terbilang masih irit lah di bawah 250 watt dari segi maksimalnya. Menggunakan Ryzen 5 7600 dan juga RX 580 8GB. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ini di harga 14 jutaan atau hampir di 15 juta, rekomen atau tidak? Bisa dibilang ini papatnya rekomen cuma sebagian. Kalau yang tidak rekomen pasti kalian tahu lah dari segi GPU-nya. RX 580 8GB dari Isurix. Ya bisa dibilang ini bottleneck lah. Tapi lebih baik menggunakan RTX 3060 maupun 2060 serta RX 6600 itu minimalnya. Tapi ingat ini tuh requestan dari user, bukan dari saya sendiri. Dan dia bilangnya cuma untuk sementara di 1-2 bulan. Jadi nggak usah protes di komentar. Ya kurang lebihnya seperti itu. Dan papatnya yang lainnya dia itu bagus-bagus semua. Meskipun dari segi CPU coolernya bisa tembus di bawah 90 derajat, itu memang agak masalah sih. Tapi lebih baik menggunakan CPU cooler yang menggunakan 360 mm atau triple fan. Serta menggunakan yang dual fan juga bisa sih, tapi di merek yang bagus. Seperti contoh di merek Corsair, Big White, maupun di Arctic yang menggunakan liquid cooler. Tapi harganya di sekitar 2 juta lah kurang lebihnya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua atau rakitan seperti yang ada di sini semua penampakannya berwarna hitam dan juga RGB temanya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.